Ya. Selamat malam Kalimantan Utara, khususnya di Nunukan. Kita ada di pelabuhan apa namanya? Tunontaka. Tunontaka. Tunon. Tunontaka. Suka lupa ini Tunon sama Tanun. Saya di sini sama mantan pacar. Ada di sini. Mudah-mudahan nanti malam tidak minta kerokan sama suami. Sama ibu-ibu kita. Di sini ada Pak Wakil Bupati. Dulu kan kita masih nunggu Bupati, kayak itu baru nyampe. Di sini ada 2 orang anggota Dewan kita. Ada Pak Mami, Dewan Provinsi, ada Pak Sadam ditemani istri. Ya karena dia belum dapat izin keluar malam-malam sendiri. Ada Bung Andri Pratama, ya kan? Ada Kang Ican, Kang Kadin, sini. Dan yang pasti ada Arnold, ini yang bertanggung jawab pada bedah rumah selama 5 tahun. Siap. Asik. Yang banyak yang dia perjuangkan, dia urus bedah rumah yang kita perjuangkan selama ini. Dan yang pasti kita ada di sini bersama Bung Egi. Tepuk tangan dulu Bung Egi. Kenapa saya suka kemari? Kami ini unik, satu-satunya di dunia. Tempatnya kayak begini. Siapa itu? Kita selalu rindu kemari. Ya, Bung Egi ini pengusaha muda yang kenapa saya selalu kemari? Saya mau nunjukin dengan modal kecil Anda bisa berhasil. Bung Egi ini dulu tahun berapa? Ikut pelatihan kita. 2019 dia ikut pelatihan ya entrepreneur yang saya adakan. Dan dia pelatihan itu menjadi barista dan kita modali dengan 1 mesin kopi. Ya tidak terlalu mahal ya. Tapi mungkin dari sekian banyak yang ikut di Tarakan, di Nunukan, di Tanjung Selor, hanya dia yang paling maju kalau menurut saya. Sekarang sudah punya 3 outlet ya. 4 aduh sabar ya, kapan-kapan ngajak gua dong bisnis. Ya. Jadi lokasinya coba lihat, kayak modal seadanya. Tapi ada marketnya khusus yang mau datang kemari. Orang yang udah bosan di kafe-kafe yang bagus, ini luar biasa bagus. AC-nya alami. Tidak perlu bikin kolam, lautnya gede. Ya kan hanya model kayu bekas seperti ini, tapi ini nggak pernah sepi ya, Gi ya. Ya, kalau saya paling suka juga pakai kopi Krayan. Coba sinergi antar daerah kita ya. Nggak perlu kopi dari daerah lain dibawa, tapi kopi dari Krayan dan juga kopi-kopi lainnya dia. Ya, jadi dia punya 4 outlet. Itu di sini di pelabuhan. Lalu mana lagi? Di Antasari. Alun-alun 3 itu punya konsep berbeda. Kalau ini tepi laut apa adanya. Kalau yang di Antasari klasik itu gudang Pak, ladang. Kalau kita datang pakai apa ini obat anti nyamuk, ya tapi nggak pernah berhenti yang datang di sana ngopi. Jadi nggak harus modal gede. Egi hanya modal 1 mesin kopi yang tidak terlalu mahal tapi semangatnya membara. Bahkan sekarang sudah punya 1 kafe berjalan mesin kopi kombi katanya ya. Unik banget dong. Jadi jangan pikir usaha itu harus punya modal besar, harus semuanya sempurna baru maju enggak. Ini nggak pernah sepi. Ya sudah jadi komunitas. Nah, kalau di sini hujan, nah di situ ada beranda keren banget. Ya nanti tunjukin lah. Ya. Dan di sini kita tentu lihat di sini main gaplek. Yang bukan orang Kaltara tentu pikir apaan nih? Ada Pak Wakil Bupati, ada Kadin, ada DPR, ada DPD, DPR kan kabupaten dan provinsi. Main gaplek. Kalau di sini karena daerah pulau, ini hiburan dan budaya. Orang-orang tua, siapapun itu main gaplek dan tidak ada judi. Ya, dan ini asa otak dan buang-buang waktu. Karena kalau nggak main gaplek di rumah dimarahin istri. Jadi lebih banyak orang main gaplek pulang kalau udah ngantuk. Ya. Jadi mari yang muda-muda kalau tertarik nanti belajar sama Egi bagaimana menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Tidak penting modalnya besar, ya meski modal diperlukan, tapi yang penting adalah imajinasi. Kalau nggak punya imajinasi, modal besar pun pasti kalah. Silakan Bung olah, tunjukkan anginnya nggak perlu angin di sini. Ya, itu nanti tunjukkan coba tolong ke sana dan nanti kembali lagi. Karena paksa. Ya
lebih tua lah, lu main duluan. Aman. Teman-teman, kalau ini naturalisasi nih, orang Tarakan. Kawan-kawan dari Nunukan semua senang ya sini ya, suka ya. Sini. Oke, coba cerita nih, gimana kau bisa kembangkan usahamu di sini, Pak Wakil Bupati? Sana dong berkelihatan kapalnya, dekat. Maaf ya. Coba cerita lagi, agak dekat sini, biar kedengaran suaranya. Dia agak lembut di suara, nggak kayak gua orang Medan. Awalnya ikut pelatihan dari Bang Dedi, dapat mesin kopi yang kecil, terus buka kafe di depan situ. Awalnya depan rumah aja. Modal berapa tuh Gi? Modal kopi aja Bang. Modal kopi aja karena tempat depan rumah ya. Kopi, terus sebulan kemudian rame, terus kita beli kayu, Bang. Ini pun kayu bekas ya, bukan kayu baru ya. Kalau dekat biar kedengaran. Makin banyak lagi pelanggan, kita bangun lagi di sini. Terus keluhan pelanggan, kalau pagi tuh nggak ada ini kan. Oh, nggak ada ini pelindung Makanya panas. kita buka di depan pelanggan. Apa sih? Kafe di Antasari. Oh, Antasari itu yang konsepnya kebun. Kebun sama gudang, garasi. Terus kami juga alhamdulillah. Setahun kemudian kita di Malang. Oh, dari Malang bawa kopi kemari. Itu keliling, Nunukan. Kita setahun lalu. Alhamdulillah. Lancar semua. Ekspansi di Tarakan. Oh, udah ada di Tarakan. Di mana? Di Jalan Karanganyar. Oh, di Karanganyar. Oh, dekat dong. Itu masih kelurahan saya. Saya kan di Karanganyar juga rumahnya. Nah, coba cerita sama saya. Modal awalmu berapa lah? 200.000 aja Bang. 200.000 ya, karena tempat sudah Ya. sudah ini ya, sudah ada, masih di rumah sendiri. Ketika membuka cabang yang lain tuh gimana konsepnya? Sewa atau kontrak? Kebetulan yang di Antasari itu sewa ya 17 juta terus Setahun. Ya. Oke, karena konsepnya kan cuma ladang tanah kosong gitu ya. Terus kita beli mesin kopi harga 8 juta ya, kira-kira habis 50-an lah. 50-an juta. Itu uang sendiri apa dari bank, apa dari orang tua, apa dari mana? Kebetulan pinjam di bank juga. Pinjam di bank ya. Oke. Tapi berapa tahun tuh bisa dilunasin yang 50 juta? 2 tahun aja. 2 tahun sudah kembali. Sekarang pendapatanmu sebulan berapa? Sebulan bersihnya 40-an. 40, 30. Kau udah nikah? Ya, Sudah nikah. kebetulan baru lahir. Baru lahir, laki perempuan? Perempuan Bang. Selamat. Jadi sudah ada 4 outlet, sudah merambah ke Tarakan. Nah, kawan-kawan, bukan soal modal. Yang penting imajinasi. Banyak orang, aku mau bikin kafe, tapi harus kafenya kayak di Jakarta, keren. Orang itu
ke tempat begitu mungkin 2-3 kali datang kalau lagi tren, habis itu pasti ditinggal. Ini konsepnya, marketnya ada sendiri. Orang yang mau santai ya dengan harga yang terjangkau, orang menjadi komunitas happy di sini, itu juga bisa berkembang dengan baik. Kalau pergi ke Antasari itu, ya itu biasa banget, tapi tidak pernah sepi, ya kan? Itu selalu rame. Tapi saya lebih suka di sini karena berangin dan bisa melihat aktivitas. Kalau saya melihat ada aktivitas di pelabuhan, hati saya senang. Artinya ekonomi bergerak di Nunukan ini. Nah, oke, mudah-mudahan terinspirasi ya. Mudah-mudahan terus bertambah dan berkembang. Amin. Tentu dia bisa berkembang karena apa? Manajemennya, kesabarannya, membangun satu komunitas yang sering datang kemari rutin karena menikmati suasananya yang beda. Ya, kalau di Jakarta kita minum di hotel tuh bisa 300.000 satu gelas kopi. Kalau di sini mungkin kita semua udah selesai 300.000. Tapi dengan kesabaran akhirnya bisa terus. Nanti Pak Wakil Bupati saya titip anak-anak yang mau ikut jejak Egy, ya coba nanti dibikin satu mungkin kayak diskusi supaya banyak yang terinspirasi. Mungkin kalau kopi sudah ada, ya mungkin yang lain. Yang gitu nih kombinasi, ya. Saya titip nih anak seperti ini yang harus kita dorong untuk menjadi. Oke, dulu kan. Silakan datang kemari. Ini tepatnya di Pelabuhan Baru. Kalau jalan sini harus lihat lewat gang. Ya hitung-hitung ulang laga. Tadi kita baru banyak makan seafood, jadi olahraga tadi kemari. Pak Wakil Bupati ya, Pak Hermanus ini Wakil Bupati terpilih kan? Beliau bersama Pak Iwan Sabri. Mudah-mudahan dua orang muda ini membawa perubahan pada Kabupaten Nunukan karena sudah cukup lama stagnan kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan dengan Pak Hermanus sebagai Wakil Bupati, maka daerah di Kabudaya dan Krayan bisa diperhatikan dengan lebih serius. Ada keadilan antara daerah pedalaman kita dengan daerah seperti Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mereka. Maaf ya, konten. Jadi murid terbaik orang tua, jangan jadi manusia setengah-setengah, ya. Mudah-mudahan bisa jadi kolonel nanti. Sampai mati, sampai sore, sampai maghrib. Kamu namanya apa Pak Ketua? Washington. Wah, Washington sama Boston, New York belum ada. Halo bang, main kami dulu. Umur berapa? Oke, siap. 11, sama kayak anak perempuan. Kamu SD? 5? Kelas 5. Kau? Yang Boston mana? Kau Boston? Ini Boston, kau? Washington. Ayo. Gini dong, semangat. Nah, baru nanti mental. Mental. Nah, ini dari Bobby. Buat beli apanya? Cemilan. Nah, ya. Masih belajar ya. Gimana Washington? Sudahkah? Tercapai sudah? Aman.
Kami tolong dengar lalu sampai jarang menghadapi. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Iya. Bosan. Ambilkan minuman abang. Dapat tadi ya? Gelasnya, tolong ya. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Memilih para juara, Juara dia, juara. gimana kita dewan di sini? Udah nyanyikan lagu. Wakil penyampaian. Jatuh lagi kayak tadi tuh. Kenapa? Apa tuh? Keras kan? Emang nggak enak dari situ. Suara kami tolong dengar lalu sampai. Ragu jangan takut karang menghadang. Bicara yang lantang, jangan hanya diam. Seharusnya sidang Jakarta ya? rakyat seharusnya Delegasi bisa kuat. hanya apa? Bila rakyat harus Ini kalau siang hilang view-nya. Kan? Sama kayak di Bali. Siang itu nada. Oke, gitu dulu ya. Silakan yang didudukan datang kemari, yang dari Tarakan kalau pas kemari singgah di sini. Selain di sini tadi ada di mana satu lagi tadi? Antasari, Pak. Antasari. Ya, oke, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Sampai jumpa lagi. Mereka.